Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita tentang Arema FC. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, Mimin harapkan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar berita Arema FC. Marilah kita simak berita Arema pada hari ini. Generasi emas pemain lokal Arema FC nampaknya akan terbentuk dalam 2 musim ke depan. Hal itu terjadi ketika talenta muda milik Arema FC dipertahankan oleh manajemen dan sang pemain berniat untuk mendedikasikan karirnya untuk Arema FC. Jadi ini bukan soal uang, tapi soal loyalitas kepada klub. Dan tentu saja mereka juga harus mendapat menit bermain yang cukup untuk terus bisa menjaga produktivitas yang ada. Diketahui Arema FC adalah salah satu klub dengan memiliki talenta muda yang terbaik di Liga 1. Ada beberapa nama seperti Ahmad Maulana Syarif, Arkan Fikri, dan kemudian Salim Tuharia. Dan juga yang terbaru ada nama seperti Bayu Setiawan. Jika terus dipoles dan diasah, kemampuan mereka akan menjadi maksimal dalam 2 musim ke depan. Diketahui beberapa nama seperti Ahmad Maulana Syarif, Salim Tuharia, dan Arkan Fikri sudah menjadi tulang punggung bagi Arema FC pada musim ini. Menyusul nama seperti Bayu Setiawan juga sepertinya bisa menjadi opsi untuk kedepannya karena mendapatkan menit bermain yang cukup mulai dari era Joel Corneli hingga era Zi Gomez. Namun Bayu Setiawan baru mengorbit pada masa Zi Gomez. Salim yang sejak awal bergabung dengan Arema, yaitu saat melakoni Piala Presiden, sudah tampil cukup menjanjikan untuk kedepannya. Hal ini sudah bisa dilihat waktu itu oleh Joel Corneli dan menghadirkannya sebagai salah satu super sub muda yang ada di Singoedan. Performanya yang impresif terus membuatnya ditunjuk untuk sebagai pemain pengganti di lini serang. Dan sejauh ini ia sudah mengkoleksi sebanyak 5 gol untuk Arema FC. Ia mampu bersanding dengan nama-nama seperti William Marsilio yang juga mengkoleksi 5 gol, sedangkan Pablo Oliveira baru mendapatkan 3 golnya di era Zi Gomez. Tetap ada Dalberto Luanbelo dan Charles Locolingoy yang memimpin daftar pemain top skor di Arema FC untuk internal. Kemudian nama lokal lainnya adalah Dedik Setiawan dan Muhammad Rafli yang masing-masing menyumbangkan 2 golnya untuk Liga 1 musim ini. Sedangkan nama seperti Ahmad Maulana dan Arkan Fikri masing-masing menyumbangkan 1 gol untuk Arema FC di musim ini. Sebetulnya jika mereka terus dipoles dan diberikan menit bermain, serta dari pribadi mereka sendiri ingin mendedikasikan karirnya untuk Arema FC, dapat dipastikan beberapa penggawa muda itu akan menjadi bintang pada masa depan. Tinggal bagaimana manajemen bisa membujuk dan merayu mereka tetap stay di Arema FC. Dan tentu saja ini harus didukung dengan kemampuan finansial yang kuat dari manajemen untuk terus bisa mempertahankan mereka agar tidak pergi di kemudian hari. Jika regenerasi pemain lokal ini cukup bagus, kemungkinan besar tim Singoedan bisa bangkit tanpa harus perlu mengandalkan sepenuhnya pemain asing di musim-musim berikutnya. Tinggal bagaimana Arema FC memilih pengganti atau mungkin mencari pelapis dari Lucas Frigeri sebagai kiper utama di Arema FC. Harus mencari pelapis baru
yaitu kiper lokal pada putaran pertama di Liga 1 musim depan. Jadi intinya targetnya harus mendapatkan kiper lokal yang bertalenta sehingga mempunyai pelapis yang seimbang, yang setara dengan Lucas Frigeri yang sepertinya akan mendapatkan perpanjangan kontrak untuk musim depan bersama tim Singoedan. Beberapa hal menarik lainnya datang dari Zi Gomez yang mulai saat ini sudah menyusun langkah untuk kedepannya akan membawa Arema FC seperti apa. Berbekal pengalamannya di Eropa, ia juga harus bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai head coach dengan taraf internasional, yang artinya sudah siap dengan berbagai macam hal, mulai dari internal dulu, bagaimana cara mengantisipasi segala sesuatu masalah yang ada di dalam klub, mengingat dia cukup tangguh karena diterpa kanan kiri terus dikritik, dia bertahan dan mampu menunjukkan kapasitasnya di tengah tekanan yang luar biasa dari Aremania. Kali ini ia mampu bertahan dan menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pelatih yang cukup senior. Memang dari awal manajemen sudah menegaskan bahwa Zi Gomez ini adalah spesialis pelatih dengan penerapan psikologi yang istimewa. Ia bisa mendedikasikan timnya untuk terus bersatu. Oleh karena itulah ketika ada perselisihan dengan William Marsilio, dia langsung memberikan skorsing internal kepada gelandang asal Brasil tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Nampaknya sang pemain masih ingin berseragam Arema FC. Dan tentu saja jika manajemen mempunyai finansial yang cukup dan ia bisa merubah semuanya, kemungkinan ia akan kembali merumput bersama Singoedan selepas liburan kali ini. Arema FC masih akan menjalani pekan ke-28 pada 13 April mendatang kontra Madura United dan akan melakoni big match, lebih tepatnya super big match kala menjamu Persebaya. Untuk venue-nya masih belum ditentukan apakah bisa dipakai di Stadion Kanjuruhan atau masih menggunakan Stadion Supriyadi sebagai home base sementara Arema FC. Mengingat pertandingan ini adalah yang dinanti-nantikan serta mempunyai histori yang tidak begitu baik, jadi alangkah baiknya memang berada di tempat netral untuk venue pertandingan antara Arema FC versus Persebaya nanti untuk menanggulangi sesuatunya agar tidak terjadi lagi seperti apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada medio 2022 lalu. Semoga Arema FC bisa menambahkan poin di klasemen dan menjaga asa berada di papan atas sampai akhir musim kompetisi nanti. Terima kasih yang telah menyaksikan sampai akhir. See you next time on the next video. Jangan lupa tulis atensi kalian di kolom komentar.